Setelah melihat video ini, pasti teman-teman berpikir bahwa install WordPress di SAM itu sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menjalankan WordPress di WordPress terbaru di PHP versi 8. Pertama, teman-teman pastikan dulu download SAM versi terbaru, yaitu versi PHP 8. Silakan dibuka browser, diketik saja SAM di Google, lalu pilih yang paling atas. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pastikan yang di-download adalah versi PHP 8. Untuk pada saat saya membuat video ini, versi terakhir adalah versi 8.1.6. Silakan di-download. Kebetulan saya sudah mendownload dan juga sudah menginstalnya. Setelah diinstal, silakan dibuka SAM-nya. Selanjutnya jalankan Apache dan MySQL. Lalu selanjutnya download WordPress versi terbaru. Ketik saja unduh WordPress di Google. Lalu pilih yang paling atas. Dan silakan di-download. Ini saya sudah mendownloadnya. Ketika kita mendownload, kita akan mendapatkan satu buah file zip. Lalu ekstrak file zip ini. Yang lama saya hapus dulu. Lalu ekstrak file WordPress. Nah, ini adalah hasil ekstrak tadi. Lalu dicek dulu foldernya. Pastikan kita mengcopy folder yang WordPress ini, bukan yang folder di luar ini. Karena jika teman-teman mengcopy folder ini ke dalam folder ht.sam, maka WordPress tidak akan berjalan. Masuk saja ke dalam folder, pastikan di dalam folder ini terdapat file-file WordPress. Lalu di copy saja, atau diubah nama dulu. Misalnya saya akan membuat nama dengan nama belajar. Silakan di copy, lalu masuk ke folder drive C, folder SAM, ht.docs, lalu paste saja di sini. Langkah selanjutnya kita akan membuat database untuk WordPress. Ketik saja localhost. Sebelumnya pastikan dulu bahwa versi PHP teman-teman sudah menggunakan versi PHP 8 dengan cara mengklik PHP info. Ini adalah versi PHP-nya. Di close saja yang ini, lalu masuk ke PHP myadmin. Di sini kita membuat sebuah database baru untuk WordPress tadi. Lalu pilih new. Buat nama database db belajar. Untuk nama database ini bebas menggunakan nama apapun. Jika menggunakan spasi, gunakan underscore. Underscore ini jika di dalam database adalah pengganti spasi. Lalu selanjutnya pilih create.
Selanjutnya buka tab baru, ketik localhost _ buat nama folder yang folder WordPress tadi. Karena saya membuat nama foldernya folder belajar, maka buat belajar. Ini adalah tampilan awal ketika kita menginstal WordPress baik di SAM, di cPanel, ataupun di panel-panel lainnya. Lalu pilih bahasa. Gunakan saja bahasa Indonesia agar mudah melakukan konfigurasi. Lalu lanjutkan. Lalu klik ayo. Ini adalah nama database yang kita buat tadi. Tadi saya membuat nama databasenya dengan nama DB Belajar. Lalu selanjutnya nama pengguna. Jika teman-teman menggunakan SAM dan belum melakukan merubah settingan apapun, biasanya nama pengguna ini adalah root. Sedangkan sandi dikosongkan saja. Untuk host, buat dengan localhost, ini adalah prefix table. Prefix table ini awalan untuk membuat tabel-tabel yang ada di dalam database. Biarkan saja default, lalu pilih kirim. Jalankan pemasangan. Di sini kita melakukan konfigurasi situs. Tadi saya membuat, di sini bebas menggunakan nama situs apapun, sesuaikan saja dengan nama yang diinginkan. Atau jika menginstal WordPress di domain, gunakan saja nama domainnya atau nama situsnya. Saya membuat dengan situs belajar WordPress. Nama pengguna ini untuk login ke WordPress nantinya juga bisa. Buat saja belajar. Lalu password. Bisa menggunakan password yang dibuat kita inginkan atau menggunakan password yang sudah disediakan. Saya lebih suka menggunakan yang sudah disediakan ini. Pastikan teman-teman mengcopy password lalu menempelkannya di notepad. Lalu disimpan. Masukkan email aktif. Biasanya saya jika menginstal WordPress di SAM itu menggunakan sembarangan email. Ini adalah untuk keperluan mesin pencari seperti Google, Bing, Yandex, dan juga yang lainnya. Karena saya menginstal di localhost atau di SAM, saya tidak ingin mesin pencari mengindeks situs ini. Saya checklist saja. Jika teman-teman menginstal di cPanel atau di PPS, sebaiknya tidak di checklist. Lalu install sekarang. Sampai di sini kita sudah selesai melakukan instalasi WordPress di SAM. Lalu selanjutnya login saja. Ini username yang kita buat tadi, lalu pilih login atau log masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat tutorial lainnya seputar blog ataupun WordPress dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.